Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pada rapat paripurna pagi hari ini, DPR RI menyetujui naturalisasi 3 atlet sepak bola. Ketua Komisi 10 DPR RI berharap naturalisasi ini dapat memicu timnas sepak bola Indonesia untuk menjadi semakin kuat dan juga berprestasi. Setelah melalui pembahasan di Komisi 10 dan Komisi 13, rapat paripurna DPR RI menyetujui naturalisasi 3 atlet sepak bola dan membuka jalan bagi mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad resmi menyetujui naturalisasi pemain sepak bola atas nama Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Loupati. Pasca pengesahan, ketiga pesepak bola tersebut akan mendapat status kewarganegaraan Indonesia atau WNI dan diperkenankan untuk bermain di timnas Indonesia. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan, pertimbangan, dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudara Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Saudari Estela Raquel Loupati dapat disetujui. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin berharap naturalisasi ini dapat memicu timnas sepak bola Indonesia menjadi semakin kuat dan berprestasi di pertandingan-pertandingan internasional. Terima kasih semuanya anggota DPR RI yang sudah menjalani rapat paripurna dengan lancar. Setelah kemarin kami di Komisi 10 dan Komisi 13 memutuskan untuk menerima permohonan kewarganegaraan atas nama Kevin Dix, dan juga tentunya Noah dan Estela. Nah, mudah-mudahan bisa memperkuat timnas kita, termasuk timnas putrinya yang makin keren. Nih berkat dukungan teman-teman nih. Terima kasih. Adila dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk terus mendalami permasalahan beban utang yang ditanggung PT Sritex sehingga diperoleh jalan keluar terbaik. DPR RI mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan PT Sritex beserta pegawai di dalamnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah terus mendalami permasalahan beban utang yang ditanggung PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sehingga diperoleh jalan keluar terbaik. Andi mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan PT Sritex beserta pekerja yang ada di dalamnya. Ia mendukung langkah tersebut karena PT Sritex merupakan perusahaan dalam negeri yang berskala internasional. Terlebih perusahaan tersebut berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Andi menilai penyelamatan PT Sritex dapat dilakukan melalui restrukturisasi utang. Saya pribadi sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa pemerintah melalui beberapa kementerian ini harus serius membantu Sritex. Karena Sritex ini kan bukan perusahaan nasional saja. Ya, dia perusahaan nasional tetapi dia sudah go internasional. Artinya dia sudah mensuplai banyak kebutuhan militer, setahu saya lebih dari 35 negara, ya termasuk Uni Emirat Arab, ya beberapa negara lainnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah segera duduk bersama, kira-kira Sritex perlu apa? Apakah mungkin restrukturisasi utang? Tapi yang penting adalah jangan ada PHK karena cukup banyak karyawan yang ada di Sritex. Lebih lanjut, Andi mendorong industri dalam negeri dapat meningkatkan daya saing. Ia berharap ke depan pemerintah memiliki roadmap pengembangan industri dengan memperkuat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Adis Kadir, DPR RI resmi menetapkan pimpinan Komisi 12 DPR RI periode 2024-2029. Adis Kadir berharap pimpinan Komisi 12 DPR RI mampu bekerja lebih cepat dan tepat dalam menangani persoalan sumber daya alam milik Indonesia. Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Adis Kadir, resmi menetapkan pimpinan Komisi 12 DPR RI periode 2024-2029. Adis mendorong Komisi 12 segera melakukan kerja pengawasan terhadap pelaksanaan hilirisasi energi dan investasi guna meningkatkan pendapatan negara. Adis menjelaskan, saat ini pengawasan terhadap sektor energi dan masuknya investasi harus menjadi prioritas, mengingat sektor ini dapat berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini kan komisi baru ya, Komisi 12 membawai energi, investasi, lingkungan hidup. Ya kami sadar mungkin dari fraksi-fraksi agak berhati-hati dalam menentukan pimpinan-pimpinannya ya. Dan alhamdulillah hari ini juga pimpinannya sudah terbentuk. Tadi kita sudah sahkan, sudah kita tetapkan, maka mulai hari ini Komisi 12 DPR RI sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya. Ya, karena komisi baru ya mitra kerjanya kan juga tidak terlalu baru ya, barang baru tapi barang lama juga. Komisi ada SDM di sana, kemudian ada selain SDM investasi, lingkungan hidup. Lebih lanjut, Adis berharap pimpinan Komisi 12 DPR RI mampu bekerja lebih cepat dan tepat dalam menangani persoalan sumber daya alam milik Indonesia, serta melanjutkan program baik yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dodi dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, fakta mengejutkan, anggur Shane Muscat atau anggur berwarna hijau yang mulai digemari masyarakat Indonesia diduga mengandung residu bahan kimia di atas batas yang dianjurkan. Penemuan ini diawali peringatan dari jaringan peringatan pestisida Thailand yang tentunya membuat cemas masyarakat Indonesia. Sebab anggur ini beredar bebas di supermarket, pasar, dan juga toko buah. Lalu apa tindakan pemerintah atas penemuan ini? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Merespons temuan Thailand atas cemaran pestisida dan residu kimia berbahaya dalam anggur Muscat impor, Badan Pangan Nasional melakukan uji cepat atau rapid test residu pestisida pada anggur Shane Muscat. Dan hasil uji cepat yang dilakukan Bappenas di hampir 100 titik kabupaten kota menunjukkan 90% sampel negatif residu pestisida. Namun tentunya Indonesia tidak boleh lengah. Pengawasan terhadap produk impor terutama makanan harus lebih diperketat. Lantas apa respon DPR RI terhadap hal ini? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
diawali peringatan dari Jaringan Peringatan Pestisida Thailand mengenai kontaminasi anggur Shine Muscat dari Cina yang mengandung residu bahan kimia di atas batas yang dianjurkan. Masyarakat Indonesia mulai khawatir anggur impor yang beredar bebas di supermarket, pasar, dan toko buah ternyata tak lagi aman dikonsumsi karena berpotensi menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh. Menanggapi isu tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan, BPOM tidak boleh mengedepankan ego sektoral dan harus terus berkoordinasi dengan Badan Karantina untuk lebih ketat mengawasi izin peredaran produk pangan impor, salah satunya peredaran anggur Shine Muscat. BP POM harus berkoordinasi dengan pihak karantina, Bea Cukai untuk bisa melakukan uji kepada anggur ini karena dikhawatirkan ambang dari pestisida yang ada di anggur ini membahayakan nyawa manusia, membahayakan kesehatan manusia. Harusnya BP POM dan karantina berkoordinasi terkait hal ini gitu, jangan saling lempar tanggung jawab gitu ya, sehingga semua pekerjaan yang menjadi masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Merespon temuan Thailand atas cemaran pestisida dan residu kimia berbahaya dalam anggur Muscat impor, Badan Pangan Nasional melakukan uji cepat atau rapid test residu pestisida pada anggur Shine Muscat. Hasil uji cepat yang dilakukan Bappenas di hampir 100 titik kabupaten kota menunjukkan 90% sampel negatif residu pestisida, sementara 10% lainnya terdapat kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga tetap bisa dikonsumsi. Sebagai tindak lanjut, sampel tetap dikirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya. Lebih lanjut, sebagai garda terdepan perlindungan konsumen, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam meminta Badan Konsumen Nasional atau BPKN lebih proaktif, turut berkoordinasi dengan Barantin dan BPOM dalam menginvestigasi kasus-kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang tengah viral di media sosial. Bagaimana hari ini kita lihat ada namanya anggur muskat itu yang ternyata katanya berbahaya walaupun masih dalam penyelidikan ya tentunya, tapi sampai hari ini kami belum dengar dari mitra kerja kami BPKN melakukan langkah-langkah yang konkret terkait itu. Jangan sampai yang melindungi konsumen kita ini justru dari masyarakat sendiri, padahal negara punya instrumen melalui namanya BPKN untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen kita. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah untuk memberikan relaksasi berupa pemutihan utang bagi 6 juta petani, nelayan, dan juga UMKM mendapat dukungan dari Komisi 11 DPR RI. Jika kebijakan ini dilakukan, dinilai akan berdampak pada stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Lalu seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. Udah berubah Pak, saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Bahwa Desember, dia tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah, ini honorer siluman ini juga honorer banyak siluman sekali. Itu
Anda kembali di TVR 17. Kebijakan pemutihan utang ini perlu dikawal ketat, baik dari sisi regulasi yang dituangkan hingga pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut, agar tidak disalahgunakan. Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Dan seperti yang ketahui bahwa pemerintah akan mewacanakan menghapus kredit macet bagi para petani, nelayan, dan juga pelaku UMKM yang tentunya membawa kabar baik tersendiri pemirsa. Dan karena selama ini mereka juga kesulitan dalam memperoleh akses modal dari perbankan. Dan pemirsa, wacana ini tentunya perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena implementasinya dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan. Dan pemirsa, pelibatan bank plat merah tentunya akan dikhawatirkan juga akan berpengaruh dan dikhawatirkan juga akan menjadi beban negara. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Fatih dari fraksi Demokrat dan untuk pemilihan Jawa Barat 1. Pak, ini tentunya membawa kabar yang gembira buat para petani, nelayan, dan juga pelaku usaha mikro. Lantas bagaimana dari DPR RI sendiri menyikapi hal ini, Pak? Ya, tentu kami sangat mendukung program yang teramat baik dari pemerintah terkait dengan penghapusan pinjaman ataupun pemutihan pinjaman-pinjaman yang macet bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Namun memang perlu kita kawal bersama sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan program yang sangat baik ini. Pak, kira-kira wacana ini kapan Pak nih digodok pemerintah bersama DPR? Sedang dipersiapkan, tentu ini perlu persiapan matang dikarenakan jangan sampai program yang ataupun rencana yang baik ini pada eksekusinya menjadi tidak maksimal karena kurangnya koordinasi dan kurangnya perencanaan. Begitu. Dari sisi perbankan nih Pak, apakah ini nantinya akan mengganggu dari stabilitas perbankan, apalagi perbankan plat merah sendiri Pak? Seperti apa? Sebetulnya tidak. Yang penting adalah harus jelas dasar aturannya dulu. Sehingga nanti ketika dilakukan penghapusan ataupun pemutihan ini, tidak memberikan masalah baru bagi perbankan. Tentu bagi perbankan sebetulnya pinjaman-pinjaman yang bermasalah itu juga sebagian besar ada yang di-cover oleh asuransi. Sehingga adanya program pemutihan ini otomatis akan mengurangi beban administrasi dari perbankan. Jadi intinya peraturannya memang harus kita persiapkan dengan baik. Terkait mekanisme pengawasan dari DPR RI untuk nantinya program ini berjalan seperti apa Pak? Tentu akan berkesinambungan ya. Kita akan awasi, kita akan susun mulai dari penyusunan, kemudian kita akan awasi, kemudian juga pada pelaksanaannya tetap akan kita evaluasi sehingga target kerjanya itu akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Bapak Fatih, di mana pemirsa DPR juga telah menyambut baik dan mendukung wacana pemerintah dan tersebut dan akan mengawal dan juga mengawasi secara berkesinambungan. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah
Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. BKSAP of the House remains committed to promoting Palestinian independence. They will ensure that this commitment is represented in international engagement. Don't forget to watch House News only on TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Headline di media online pada hari ini yang pertama adalah yaitu rapat paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Dix. Anda dapat menyaksikan di layar kaca Anda bisa informasi di mana DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia bersama dua calon pemain timnas putri Noah Leatomu dan Estela Loupati dalam rapat paripurna yang digelar Selasa pagi tadi. Pimpinan rapat paripurna DPR RI Sufmi Dasko memastikan hal tersebut setelah bertanya pada peserta rapat dan disetujui oleh peserta rapat. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menjelaskan alasan pemerintah memfasilitasi naturalisasi Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Loupati. Menurut Dito, ketiga pemain keturunan Belanda itu punya kualitas tinggi untuk membela tim Merah Putih. Tentunya hal senada disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yang lebih lanjut, ia juga ingin proses naturalisasi bisa segera selesai karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting timnas Indonesia. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia putra untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Noah dan Estela diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala AFF Wanita 2024. Yunus menegaskan bakal mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan ini. Lagi yang dimaksud adalah matchday ke-6 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Dan semoga kehadiran Kevin Dix, Noah Leatomu, dan Estela Loupati dapat semakin memperkuat timnas Indonesia. Dan di informasi selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline di media online yaitu legislator desak kementerian terkait buat aturan tegas soal pemutihan utang petani dan juga nelayan. Kita saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini anggota Komisi 6
DPR RI Herman Hairon meminta kementerian terkait untuk segera memperjelas aturan mengenai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya aturan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19 yang saat ini kesulitan untuk mengakses pinjaman karena terbentur status red line di BI Checking. Herman menegaskan kementerian terkait perlu menunjukkan sikap tegas sesuai instruksi Presiden agar para petani dan nelayan dapat memanfaatkan program ini sebagai momentum untuk bangkit. Dengan utang yang dihapuskan, mereka dapat kembali memiliki akses permodalan dan keluar dari status kredit bermasalah di sistem BI Checking yang selama ini menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha. Presiden Republik Indonesia sebelumnya menyatakan dukungannya untuk menghapus utang bagi kelompok terdampak pandemi, terutama petani dan nelayan kecil, sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional. Dukungan ini mendapat sambutan positif dari kelompok tersebut yang melihat pemutihan utang sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka setelah terpukul oleh pandemi. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu rapat paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Dix serta legislator desak kementerian terkait buat aturan tegas soal pemutihan utang petani dan nelayan. Saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.